Di tengah perjalanan pulang, ia melihat mobil mewah mogok. Dari dalam mobil seorang wanita cantik keluar, panik. Raka mendekat dan menawarkan bantuan. Nama saya Raka. Umur saya 23 tahun. Saya lahir dan besar di sebuah desa kecil bernama Pangkalan, terletak di lereng selatan Gunung Slamet, Jawa Tengah. Desa kami bukan tempat yang sering muncul di peta wisata. Tidak ada hotel mewah, tidak ada jalan aspal mulus, dan listrik sering mati kalau hujan deras. Tapi bagi saya, Pangkalan adalah satu-satunya rumah yang pernah saya kenal, tanah yang memberi saya nafas, meski terkadang dengan susah payah. Rumah kami beratap seng, dinding, anyaman bambu yang sudah mulai rapuh dimakan usia, lantainya tanah yang diplester, dingin kalau malam, panas kalau siang. Di belakang rumah, ada kandang kecil dari bilik kayu, tempat tinggal satu-satunya harta yang tersisa dari almarhum ayah saya. Seekor sapi perah betina bernama Sri Mulyani. Iya, nama yang aneh untuk seekor sapi, tapi ayah dulu bercanda. Kalau negara butuh menteri keuangan, Sri Mulyani kita yang jadi. Kami tertawa. Sekarang, hanya tinggal saya dan ibu yang tersenyum mengingatnya. Ibu Surti, begitu saya memanggilnya, sudah 55 tahun. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol di balik kain kebaya lusuh yang masih dipakai tiap hari Minggu ke gereja. Ia punya asma sejak dulu. Dan kalau musim hujan datang, napasnya jadi seperti orang menarik karung goni. Obatnya mahal. Tapi saya selalu usahakan. Karena kalau bukan saya, siapa lagi? Ayah saya meninggal 2 tahun lalu karena stroke. Sebelumnya, ia petani kecil, penyewa sepetak sawah milik Pak Lurah. Tapi karena hasil panen selalu kecil, utang menumpuk. Ayah bekerja keras sampai akhir hayat, dan yang ia tinggalkan hanyalah Sri Mulyani dan utang 3 juta rupiah. Di saya yang muda, belum tamat SMA harus mengambil alih. Saya putus sekolah. Saya jadi tukang ngarit. Ngarit itu kerjaan yang tidak pernah dihargai. Orang kota mungkin bilang, ngapain ngarit, cari kerja yang lebih layak. Tapi mereka tidak tahu, ngarit itu bukan sekadar mencabut rumput. Ini soal bertahan hidup. Saya ngarit rumput untuk pakan Sri Mulyani. Setiap pagi saya bawa cangkul dan karung goni, berjalan kaki 2 kilometer ke ladang kosong di ujung desa. Kadang hujan, kadang panas terik, tapi saya tetap pergi. Karena kalau hari ini saya tidak ngarit, besok Sri Mulyani tidak makan. Kalau Sri Mulyani sakit atau mati, ibu tidak bisa beli obat. Dan saya tidak tahu harus kemana. Hari ini hujan lebat, langit kelabu sejak subuh, angin menerbangkan daun jati kering, dan atap rumah berdecit-decit. Saya bangun pukul 4 karena mendengar ibu batuk-batuk. Saya masukkan obat ke dalam gelas air hangat, lalu menepuk punggungnya pelan. Dek, kamu enggak usah repot-repot, nanti. Kamu capek, belum ngarit? Kata ibu sambil tersenyum lemah. Enggak apa-apa, Bu. Saya kuat, jawab saya, meski badan terasa berat. Tapi saya tidak bohong. Saya memang kuat. Bukan karena tubuh saya besar, tapi karena hati saya harus kuat untuk ibu. Setelah ibu tidur lagi, saya ambil cangkul dan karung. Sepatu karet saya sudah bolong di jempol, tapi saya pakai juga. Jaket plastik tipis saya selipkan di bawah ketiak. Kalau hujan makin deras, baru saya pakai. Saya keluar rumah, melangkah di jalan tanah yang sudah berlumpur. Beberapa tetangga sudah mulai menyalakan lampu. Ada yang melihat saya, ada yang pura-pura tidak lihat. Di desa, orang sering malu kalau melihat orang miskin bekerja terlalu pagi. Seolah-olah kemiskinan itu aib. Saya sampai di ladang, rumput ilalang setinggi lutut, basah kuyup. Tapi saya mulai ngarit. Cangkul saya masuk, rumput tercabut, dan saya masukkan ke karung. Tangan saya kasar, penuh kapalan, dan ada bekas luka dari duri. Tapi saya tidak peduli. Setiap helai rumput yang saya potong adalah sebagian dari harapan. Harapan agar Sri Mulyani tetap sehat, agar susunya tetap mengalir, agar bisa saya jual ke pengepul tiap sore. Pukul 8, karung saya penuh. Hujan mulai reda, tapi langit masih kelabu. Saya angkat karung itu ke pundak, beratnya sekitar 30 kilo. Perjalanan pulang lebih sulit. Jalan tanah licin, dan sepeda motor tidak bisa lewat. Saya harus jalan kaki, pelan-pelan, menjaga keseimbangan.
Di tengah perjalanan, saya melihat sesuatu yang aneh. Mobil mewah warna putih, Toyota Alphard, terparkir miring di tepi jalan, roda depannya nyangkut di lubang besar yang penuh lumpur. Di sebelahnya, seorang wanita berdiri, memegang payung kecil, wajahnya panik. Ia memakai blazer biru, rok hitam, dan sepatu hak tinggi yang sudah kotor oleh lumpur. Rambutnya panjang, diikat rapi, tapi beberapa helai lepas karena angin. Terlihat asing di tempat seperti ini, seperti bunga mawar yang tersesat di kebun jagung. Saya ragu mendekat. Orang kota seperti dia pasti tidak butuh bantuan dari orang seperti saya. Tapi saya lihat ia mencoba mendorong mobil sendirian, dan itu jelas tidak mungkin. Saya letakkan karung rumput di pinggir jalan, lalu berjalan mendekat. "Bu, butuh bantuan?" tanya saya. Suara agak gemetar. Saya tidak terbiasa bicara dengan orang seperti dia. Ia menoleh, matanya lebar. "Oh iya, mobil saya mogok dan tidak mau hidup lagi. Sudah coba starter puluhan kali." Saya mengangguk, lalu membuka kap mobil. Mesinnya basah dan bau bensin kuat. Saya periksa kabel, filter udara, dan aki. Ternyata kabel busi longgar dan kemasukan air hujan. Saya ambil kain kering dari saku, keringkan, lalu pasang kembali. Lalu saya minta dia coba starter. Mesin hidup, mobil menyala. Wanita itu terkejut. Kamu bisa memperbaikinya? Cuma dengan begini?" "Ya, Bu. Tadi kabelnya basah." "Harus dikeringin dulu," jawab saya pelan. Ia tersenyum, senyum yang membuat wajahnya bersinar meski di tengah hujan. "Terima kasih banyak. Ini luar biasa. Kamu hebat." Saya mengangguk, malu. "Sama-sama, Bu. Saya cuma bantu." Ia membuka tas, mengeluarkan dompet. "Ini, ambil, untuk bayaran." Saya langsung menggeleng. "Nggak usah, Bu. Saya nggak mau dibayar. Saya cuma bantu orang yang butuh." Ia terdiam. Matanya menatap saya lama. "Kamu serius? Tidak mau uang?" Saya, "Serius, Bu. Toh, saya juga harus pulang. Tidak jauh dari sini." Ia tersenyum lagi, tapi kali ini lebih dalam. "Namamu siapa?" "Raka, Bu." "Raka, terima kasih. Aku Alia. Jika suatu hari kamu butuh bantuan, kamu bisa hubungi aku." Ia memberi kartu nama. Di atasnya tertulis, Alia Putri Wijaya, CEO, Wijaya Land. Saya mengangguk, menerima kartu itu, lalu kembali mengangkat karung rumput. Saat saya berjalan pergi, saya dengar ia berkata pelan, "Orang seperti kamu, langka sekarang." Saya tidak menoleh, tapi hati saya berdesir. Entah kenapa, pertemuan singkat itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mulai berubah, meski saya belum tahu apa. Saat sampai di rumah, saya letakkan rumput di kandang. Sri Mulyani menyambut dengan suara mendengung pelan. Saya usap kepalanya. "Kamu makan dulu, Nani. Nanti aku urus obat ibu." Ibu sudah bangun. "Kamu ketemu siapa tadi, Dek? Wajahmu aneh." Saya diam sebentar, lalu tersenyum. "Tadi aku bantu orang, Bu. Mobilnya mogok. Tapi aku nggak minta bayaran." Ibu mengangguk. "Kamu baik, Dek. Tapi hati-hati. Orang kota itu kadang suka janji, tapi tidak menepati." "Saya tahu, Bu. Tapi kali ini, rasanya beda." Saya simpan kartu nama itu di dalam Al-Quran kecil milik ayah. Di bawah halaman pertama, seperti sebuah doa yang belum terucap. Langit mulai cerah. Hujan berhenti. Tapi entah kenapa, perasaan saya tidak pernah sebening ini. Seperti ada angin baru yang berhembus. Angin yang membawa sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Harapan. Dan saya tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari segalanya. Hari berikutnya datang seperti biasa, sunyi, berdebu, dan dipenuhi kerja. Saya bangun pukul 5, memeriksa napas ibu sebelum memasak bubur jagung. Sri Mulyani batuk-batuk lagi, suaranya parau. Saya usap punggungnya, berharap tidak kena radang, paru. Di desa, kalau sapi sakit, orang tidak langsung bawa ke dokter hewan. Kita tunggu dulu. Kalau sembuh, syukur. Kalau tidak, ya, itu takdir. Tapi buat saya, Sri Mulyani bukan sekadar sapi. Ia adalah penjaga hidup kami. Kalau ia mati,
Ibu tidak bisa beli obat bulanan. Saya tidak bisa bayar listrik. Saya tidak bisa bayar sewa tanah. Hidup akan runtuh. Saya memutuskan untuk bawa Sri Mulyani ke dokter hewan di kota kecamatan. Tapi biayanya 200.000. Uang saya hanya tinggal 300.000, uang dari jual susu minggu lalu. Kalau saya pakai untuk obat sapi, ibu tidak bisa beli obat asmanya. Kalau saya pakai untuk ibu, Sri Mulyani, bisa makin parah. Dilema ini sudah sering saya alami. Rasanya seperti diminta memilih antara tangan kanan dan kiri. Saya akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ke Pak Lurah. Tapi ia hanya bisa pinjamkan 100.000, dengan syarat saya harus kerja lembur membersihkan pekarangan rumahnya selama seminggu. Saya setuju. Apapun akan saya lakukan. Sore itu, saya pulang dari ladang dengan karung rumput basah. Badan pegal, kaki lecet di bagian tumit karena sepatu bolong. Saya duduk di teras, menunggu matahari terbenam, sambil menggoreng tempe untuk makan malam. Tetangga sebelah, Bu Rini, lewat sambil membawa cucunya. "Dek Raka, tadi ada mobil mewah lewat sini," katanya sambil tertawa kecil. "Kayaknya cari rumah kamu." Saya mengernyit. "Mobil mewah? Apa ya?" "Iya, putih, besar, kayak mobil artis. Tapi sopirnya bilang salah alamat, terus pergi." Saya tidak terlalu peduli. Mungkin salah jalan. Tapi malamnya, saat saya sedang duduk di depan radio tua yang bunyinya pecak, ponsel saya berdering. Nomor asing. Saya angkat pelan. "Halo? Raka? Ini Alia. Kamu masih ingat aku?" Suaranya tenang, jelas, seperti orang yang terbiasa bicara di rapat penting. Saya langsung tegang. "Iya, Bu. Saya ingat, mobilnya sudah sampai dengan selamat?" "Iya, semua baik. Tapi, aku ingin bicara denganmu. Boleh besok ke kota? Aku butuh sopir pribadi. Gajinya 2 juta per bulan, belum termasuk uang makan, transport, dan asuransi kesehatan untuk keluarga." Dunia seketika berhenti. Saya diam. 2 juta? Itu lebih dari 3 kali lipat dari penghasilan saya dalam sebulan sebagai tukang ngarit. Belum lagi asuransi untuk ibu? Artinya, ibu bisa berobat gratis ke rumah sakit. Saya hampir tidak percaya. "Bu, saya belum pernah nyopir mobil mewah. Saya cuma bisa motor butut. Dan saya dari desa. Nanti malah bikin malu, Bu." Alia tertawa pelan. "Raka, aku tidak cari sopir yang bisa bicara bahasa Inggris atau pakai dasi. Aku cari orang yang jujur, bisa dipercaya, dan tahu cara memperbaiki mobil saat mogok. Kamu sudah buktikan itu. Lagi pula, aku butuh orang yang tenang. Di kantor, semua orang teriak-teriak, aku butuh yang menenangkan." Saya masih ragu. "Tapi, saya harus pulang tiap minggu. Ibu saya sakit. Saya nggak bisa tinggal lama-lama di kota." "Tidak masalah. Aku izinkan kamu pulang setiap Sabtu sore, balik lagi Senin pagi. Aku bahkan bisa bantu biaya transport." Saya menarik napas dalam. Ini kesempatan, tapi juga risiko. Saya bukan orang kota. Saya tidak tahu cara bicara yang sopan menurut mereka. Saya tidak tahu aturan main di gedung-gedung tinggi. Saya takut jadi bahan ejekan. Takut memalukan Alia. Tapi lalu saya lihat ibu. Ia sedang duduk di kursi bambu, memandang foto almarhum. Ayah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bilang apa-apa, tapi saya tahu. Ia ingin saya bahagia. Ia ingin saya punya hidup yang lebih baik. "Baik, Bu. Saya mau coba." Alia tersenyum di ujung telepon. "Besok jam 8 pagi, aku kirim mobil jemput kamu. Pakai baju rapi, ya?" Saya mengangguk meski ia tidak melihat. "Iya, Bu." Setelah telepon selesai, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di luar menatap bintang. Angin malam berhembus lembut. Saya pikirkan nasib Sri Mulyani, ibu, dan masa depan. Apakah saya akan jadi orang yang berbeda? Apakah saya akan lupa dari mana saya berasal? Pagi datang dengan cepat. Saya pakai kemeja lengan panjang yang sudah agak lusuh, celana hitam yang saya jahit sendiri karena robek di lutut, dan sepatu karet yang saya bersihkan pakai sikat gigi. Saya tidak punya dasi. Saya tidak punya jas. Tapi saya usahakan tampil rapi. Pukul 7, sebuah mobil Avanza datang. Sopirnya muda, rapi, menyapa saya dengan hormat. "Mas Raka, saya dari kantor Bu Alia. Silakan naik." Saya membawa tas kecil.
berisi baju ganti, obat ibu, dan Al-Quran ayah. Saat mobil mulai bergerak, saya menoleh ke belakang. Ibu berdiri di depan rumah, tangannya melambai, matanya berkaca-kaca. Saya melambai balik, hati terasa sesak. Perjalanan ke kota memakan waktu 3 jam. Jalan rusak, truk tanah macet, dan panas terik. Tapi saya diam. Saya perhatikan pemandangan. Sawah yang mulai menguning, warung kopi di pinggir jalan, anak-anak yang berlari tanpa alas kaki. Saya merasa seperti orang asing yang melihat desanya dari jendela mobil orang kaya. Akhirnya, kami tiba di sebuah gedung tinggi, kaca-kaca berkilau, lift otomatis, dan petugas keamanan berpakaian rapi. Saya turun dan langsung merasa kecil. Semua orang memakai sepatu kulit, baju rapi, wajahnya datar. Saya menunduk, takut salah langkah. Saya dibawa ke lantai 12, ruangan besar, AC dingin, lukisan mahal di dinding. Di sana, Alia menyambut saya dengan senyum. "Selamat datang, Raka. Ini kantorku. Dan mulai hari ini, kamu akan jadi sopirku." Saya mengangguk, canggung. "Terima kasih, Bu." Lalu, seorang pria datang, tinggi, rambut rapi, wajahnya dingin. Ia memakai kemeja slim fit dan jam tangan mewah. "Ini Dito, manajer senior di sini," kata Alia. Dito menatap saya dari ujung rambut sampai ujung sepatu, lalu tertawa kecil. "Jadi ini sopir barunya? Tangan masih bau rumput ya?" Saya diam, tidak tahu harus jawab apa. Alia langsung menyela. "Dito, tolong hargai orang lain. Raka menyelamatkan hidupku kemarin. Tanpa dia, aku bisa terlambat ke rapat penting." Dito mengangkat bahu. "Ya, tapi sopir tetap sopir. Nanti kalau dia salah jalan, siapa yang tanggung jawab?" Saya menunduk. Pipi saya panas. Tapi saya tidak marah. Saya sudah terbiasa. Di desa, orang seperti Dito sering datang. Orang kota yang merasa lebih tinggi hanya karena punya uang. Tapi saya bersyukur. Saya masih punya pekerjaan. Saya masih punya kesempatan. Hari pertama berlalu. Saya antar Alia ke rapat, ke bank, ke restoran. Mewah. Saya duduk di mobil, menunggu. Kadang saya diajak masuk, kadang tidak. Tapi saya sabar. Saya latih diri. Cara bicara pelan, tidak terlalu banyak menatap, tidak bersendawa, tidak membuang sampah sembarangan. Sore itu, saya pulang ke kos yang disediakan perusahaan. Kamar kecil, AC rusak, tapi bersih. Saya telepon. "Ibu, bagaimana, Dek?" tanya ibu. "Alhamdulillah, Bu. Saya sudah mulai kerja. Gajinya cukup buat obat ibu dan biaya dokter hewan untuk Sri Mulyani." Ibu menangis. "Kamu anak baik. Jangan lupa sholat, jangan lupa asal kamu." "Iya, Bu. Saya janji." Malam itu, saya duduk di kasur tipis, memandang langit dari jendela kecil. Jakarta terang benderang, tapi hati saya masih merindukan desa. Saya ambil kartu nama Alia dari dompet. Saya baca namanya berulang kali, Alia Putri Wijaya, perempuan yang mobilnya mogok di tengah hujan. Perempuan yang melihat saya bukan sebagai tukang ngarit, tapi sebagai manusia. Saya tidak tahu bahwa dari hari itu, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Tapi saya juga tidak tahu bahwa di balik senyum Alia dan dinginnya tatapan Dito, akan ada badai yang siap menghantam. Badai yang bukan dari langit, tapi dari hati manusia yang iri, sombong, dan takut pada kejujuran. Dan saya, Raka si tukang ngarit, harus berdiri tegak di tengahnya. Hari-hari pertama sebagai sopir di kota terasa seperti belajar hidup dari awal. Setiap gerak-gerik harus saya perhatikan. Cara duduk, cara bicara, bahkan cara membuka pintu mobil, semua ada aturannya. Di desa, hidup sederhana, bangun, kerja, makan, tidur. Di sini, setiap detik terasa diawasi. Seperti ada kamera tak terlihat yang selalu merekam. Apakah saya salah langkah? Apakah saya salah bicara? Apakah saya terlalu kampungan? Kos yang disediakan perusahaan berada di pinggir Jakarta, dekat Cakung. Kamar kecil, hanya sekitar 3 meter, dengan kamar mandi di luar, tapi bersih. Ada kasur tipis, meja kecil, dan colokan listrik yang kadang mati kalau hujan. Saya bersyukur. Ini lebih dari cukup. Di desa,
banyak yang tidak punya kamar sekalipun. Saya mulai rutinitas baru. Bangun pukul 5, sholat subuh, lalu duduk di lantai membaca Al-Quran milik ayah. Saya selalu baca surah Yasin dan Al-Ikhlas. Ayah dulu bilang, kalau kamu bingung, bacalah itu. Hatimu akan tenang. Dan benar. Setiap kali saya merasa kecil, seperti debu di antara gedung-gedung tinggi, doa itu membuat saya ingat siapa saya. Pukul 6, saya sudah siap. Baju rapi, sepatu dibersihkan pakai sikat gigi, rambut disisir rapi. Mobil saya parkir di depan gedung. Toyota Alphard putih, yang dulu mogok di jalan desa. Sekarang saya yang mengemudikannya. Rasanya aneh. Seperti mimpi, tapi tangan saya masih kasar. Kapalan dari cangkul masih ada. Saya tidak malu. Itu bukti saya pernah bekerja keras. Pukul 7, saya jemput Alia di apartemennya di kawasan Sudirman. Gedungnya mewah, liftnya cepat, dan penjaganya hormat. Tapi saya tidak langsung masuk, saya tunggu di mobil. Tidak enak kalau masuk ke lobi mewah dengan sepatu karet dan bau rumput. Alia keluar pukul 7:05. Ia memakai blazer hitam, rok panjang, dan tas kulit mahal. Tapi matanya lelah. Ia langsung duduk di kursi belakang, menarik napas panjang. "Pagi, Raka," katanya pelan. "Pagi, Bu. Siap berangkat?" "Iya. Tapi tolong lewat tol dalam kota dulu. Aku mau ambil dokumen di kantor cabang." "Siap, Bu." Saya menyetir dengan hati-hati. Belum terbiasa dengan kecepatan tinggi dan kemacetan ibu kota. Tapi saya pelan-pelan belajar. Mengamati pengemudi lain, memperhatikan rambu, mencatat jalan alternatif. Di desa, jalan hanya lurus atau belok. Di sini, jalan bercabang seperti labirin. Sepanjang perjalanan, Alia diam. Tapi saya perhatikan ia sesekali memandang keluar jendela, seperti mencari sesuatu. Kadang ia menulis di buku kecil, kadang hanya menatap kosong. Sampai di kantor cabang, ia turun sebentar, saya tunggu. Tapi kali ini, Dito keluar bersamanya. Ia melihat saya, lalu berbisik sesuatu ke Alia. Mereka tertawa. Saya tidak dengar, tapi dari gerak bibirnya, saya yakin ia berkata, "Jangan-jangan sopirmu itu nyolong waktu di desa?" Dada saya sesak. Tapi saya diam. Saya tidak akan biarkan emosi merusak pekerjaan saya. Ibu mengajarkan, orang jahat bicara belakang karena takut menghadapi langsung. Alia kembali ke mobil. "Raka, kamu lapar? Aku belum sarapan." Saya menggeleng. "Nggak usah, Bu. Saya sudah makan tadi." "Tidak, kamu harus makan. Ayo, kita makan bareng." Saya terkejut. Makan bareng? Dengan CEO? Di mana? Di warung nasi Padang? Di restoran mewah? Saya tidak siap. Tapi Alia sudah membuka pintu depan. Naik ke depan. Aku yang nyetir sebentar. "Kamu istirahat kisah ke... Saya ragu tidak apa-apa. Tapi Bu, tidak ada tapi. Kamu kerja keras dari pagi. Aku yang traktir." Kami pergi ke sebuah warung soto di pinggir jalan. Sederhana, meja plastik, lalapan segar. Alia memesan soto ayam dan teh tawar. Saya pesan yang sama. Kami duduk di kursi lipat, di bawah tenda biru yang sudah pudar. Beberapa orang menatap. Mereka heran. Perempuan berpakaian mahal makan di warung kaki lima, ditemani pria berbaju lusuh. Tapi Alia tidak peduli. Ia makan dengan lahap. Enak banget, lebih enak dari restoran bintang 5. Saya hanya tersenyum. "Iya, Bu. Warung ini terkenal. Pemiliknya orang Solo, resep turun-temurun." Alia menatap saya. "Kamu sering makan begini di desa?" "Setiap hari, Bu. Tapi kalau ada uang, kami makan tempe goreng sama nasi aja." Ia diam sebentar. Suamiku suka bilang, orang kaya makan enak, tapi tidak merasakan. Sekarang aku mulai mengerti maksudnya. Saya tidak tahu harus jawab apa. Tapi hati saya terasa hangat. Untuk pertama kalinya, saya merasa dihargai. Bukan karena saya sopirnya, tapi karena saya manusia. Pulang dari warung, kami kembali ke kantor pusat. Sepanjang jalan, hujan mulai turun. Macet parah. Tapi saya tahu jalan kecil. Jalur yang biasa dipakai warga setempat untuk menghindari kemacetan.
Saya usul ke Alia. Boleh, Raka. Coba lewat situ. Saya belok ke jalan sempit di antara perumahan. Jalannya rusak, genangan air tapi tidak macet. Kami sampai 20 menit lebih cepat dari jadwal. Alia terkejut. Kamu tahu jalan ini dari mana? Di desa, kami belajar membaca jalan, Bu. Bukan dari peta, tapi dari pengalaman. Ia tersenyum. Kamu luar biasa, Raka. Sore itu saya pulang ke kos dengan perasaan aneh. Bukan bangga, bukan sombong, tapi harapan. Seolah-olah meski saya tukang ngarit, meski tangan saya kotor, saya bisa berguna, bisa membantu, bisa dihargai. Tapi malamnya, telepon berdering. Ibu. Suara ibu gemetar. Dek, Sri Mulyani makin parah, batuknya darah. Aku sudah bawa ke dokter hewan, katanya radang paru. Harus disuntik tiap hari. Tapi obatnya mahal, 250.000 per hari. Saya menahan napas. Uang saya baru pertama kali gajian minggu depan. Saya hanya punya 100.000 di dompet. Ibu, sabar ya. Aku akan cari cara. Kamu jangan pinjam ke rentenir, Dek. Aku nggak mau kamu terlilit utang. Saya menangis diam-diam. Saya tidak bisa tidur. Saya duduk di lantai, memeluk Al-Quran. Saya berdoa. Ya Allah, aku tidak minta kaya. Aku hanya minta kesempatan. Biar aku bisa merawat Ibu dan Sri Mulyani. Jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya yang aku punya. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor lebih awal. Saya tunggu Alia di mobil. Saat ia datang, saya turun. Ada apa, Raka? Tanya ia. Saya menunduk. Bu, saya mau minta tolong. Bukan untuk saya, tapi untuk ibu saya. Sapi? Nah, saya sakit parah, butuh obat mahal. Saya belum gajian. Tapi kalau saya pinjam, saya janji akan bayar cicil tiap bulan. Alia menatap saya lama. Lalu ia mengangguk. Tunggu di mobil. Aku ambil uangnya. 5 menit kemudian, ia keluar membawa amplop coklat. Ini 3 juta. Untuk obat sapi dan ibumu. Jangan bilang bayar. Anggap ini pinjaman tanpa bunga. Tapi syaratnya, kamu harus tetap kerja dengan hati. Bukan karena uang, tapi karena kamu peduli. Saya ingin menangis, tapi saya tahan. Saya hanya mengangguk. Terima kasih, Bu. Saya tidak bagaimana ke Ibu. Sore itu, saya naik bus menuju desa. Amplop itu saya genggam erat. Di dalam bus saya berdoa. Ya Allah, jaga ibu saya, jaga Sri Mulyani, dan jaga hati saya, agar tidak lupa dari mana saya berasal. Saat sampai di rumah, ibu menangis. Sri Mulyani sudah disuntik, napasnya lebih tenang. Tetangga datang bertanya, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Saya hanya bilang, dari orang baik, orang yang percaya sama saya. Tapi di hati, saya tahu, ini bukan sekadar uang, ini adalah kepercayaan. Dan saya bersumpah, tidak akan pernah mengkhianatinya. Malam itu saya duduk di teras, menatap bintang, angin desa berhembus lembut. Saya merasa damai, tapi juga waspada. Karena saya mulai sadar, dunia kota bukan hanya tentang uang dan gedung tinggi. Ia juga tentang rasa iri, tentang gosip, tentang orang-orang seperti Dito yang tidak akan pernah menerima saya. Tapi saya juga mulai paham, selama saya jujur, kerja keras, dan punya hati, saya tidak perlu takut. Saya adalah Raka, anak desa tukang. Ngarit, tapi bukan orang kecil. Dan perjalanan saya baru saja dimulai. Hari pertama saya kembali ke kota setelah menjenguk ibu terasa berbeda. Bukan hanya karena udara Jakarta yang lebih panas dan penuh asap, tapi karena sesuatu dalam diri saya telah berubah. Saya tidak lagi merasa seperti tamu yang tidak diundang di dunia orang kaya. Saya masih tukang ngarit, masih anak desa, masih memakai sepatu karet yang bolong di jempol, tapi kini saya membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keyakinan. Keyakinan bahwa saya layak berada di sini. Saya datang ke kantor lebih awal, seperti biasa. Mobil sudah saya bersihkan dari dalam dan luar. Saya lap jok kulit dengan kain lembut, semprotkan pewangi sederhana yang saya beli di warung dekat kos. Saya ingin Alia merasa nyaman, bukan karena saya harus membayar budi, tapi karena saya menghargai pekerjaan ini. Pukul 7 kurang 5, Alia tiba.
Ia membawa kopi dari kedai mahal, wajahnya lebih segar dari biasanya. "Kamu sudah pulang ke desa?" tanyanya sambil duduk. "Iya, Bu. Sri Mulyani sudah mulai membaik. Terima kasih banyak atas bantuannya." Ia tersenyum. "Aku senang mendengarnya. Tapi jangan terlalu sering bolak-balik. Nanti kamu capek. Nanti kita atur jadwal supaya kamu bisa pulang tiap Sabtu, tapi tetap bisa istirahat." "Terima kasih, Bu. Kami berangkat ke kantor pusat. Jalanan macet seperti biasa, tapi kali ini saya tidak stres. Saya menyetir pelan, tenang, memilih rute yang efisien." Di tengah perjalanan, Alia membuka topik. "Raka, kamu pernah dengar istilah class divide?" Saya menggeleng. "Belum, Bu. Apa itu?" "Perbedaan kelas. Orang kaya dan orang miskin hidup di dunia yang sama, tapi seperti di planet yang berbeda. Mereka punya aturan, bahasa, cara pandang yang berbeda. Dan seringkali, orang dari bawah dianggap tidak pantas masuk ke dunia atas." Saya diam. Tapi saya paham. Saya merasakannya sejak hari pertama. Di kantor ini, banyak yang belum menerima kamu. Aku tahu itu. Tapi aku percaya kamu. Dan aku harap kamu tetap jadi dirimu sendiri. Saya menarik napas. "Saya akan berusaha, Bu. Saya tidak mau jadi orang lain. Saya hanya ingin jadi sopir yang baik. Dan kalau bisa, membantu siapapun yang butuh." Alia tertawa kecil. "Kamu itu seperti air di padang pasir, Raka. Tidak mencolok, tapi sangat dibutuhkan." Sampai di kantor, suasana langsung berubah. Dingin. Kaku. Beberapa staf menyapa Alia dengan hormat, tapi saat melihat saya turun dari mobil, pandangan mereka berubah. Campuran penasaran, sinis, dan entah kenapa, sedikit jijik. Saya tahu kenapa. Di lift, saya berdiri di belakang. Seorang wanita dari bagian HRD berbisik ke rekan kerjanya. Katanya dia tukang ngarit. Bisa nyopir mobil aja belum tentu. Saya pura-pura tidak dengar. Tapi hati terasa perih. Bukan karena kata-kata itu. Saya sudah terbiasa diejek di desa karena miskin. Tapi karena di sini, saya tidak sedang meminta belas kasihan. Saya bekerja. Saya punya kontrak. Saya digaji. Tapi tetap dianggap rendah hanya karena latar belakang. Di lantai 12, saya menunggu di lobi sopir. Tempat kecil, hanya ada 2 kursi plastik dan mesin kopi yang rusak. Tidak seperti lobi utama yang mewah dengan sofa kulit dan lukisan mahal. Kami, para sopir, dikumpulkan di sini, seperti barang cadangan yang tidak perlu diperlihatkan, tapi saya tidak marah. So saya duduk, buka Al-Quran kecil dari saku. Saya baca surah Al-Asr. "Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman dan beramal saleh." Saya ulang-ulang, agar saya tidak terjebak dalam amarah, iri, atau rasa rendah. Diri jam 10, Alia memanggil. "Raka, tolong antar aku ke pertemuan dengan investor di Hotel Mulia." Saya mengangguk, ambil kunci mobil. Tapi saat saya lewat koridor, Dito tiba-tiba muncul dari ruangannya. Si tukang ngarit mau kemana? Mau ngarit rumput di halaman hotel?" Katanya keras, disambut tawa beberapa pegawai di sekitarnya. Saya berhenti, menatapnya lurus. "Saya mau antar Bu Alia ke rapat, Pak. Mohon maaf kalau mengganggu." Dito menyeringai. "Ngomong sopan ya, di sini bukan pasar desa. Kalau kamu salah nyopir, rugi jutaan. Jadi jangan sok jago hanya karena pernah benerin mobil mogok." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk lalu pergi. Tapi di dalam hati, api menyala. Bukan api dendam, tapi api tekad. Saya akan buktikan. Saya akan jadi sopir terbaik. Bukan karena saya bisa nyetir, tapi karena saya bisa dipercaya, tenang, dan tahu batas. Di mobil, Alia langsung merasakan suasana. "Dito ganggu kamu lagi?" "Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Saya biasa." Ia menghela napas. Dia iri Raka, karena dia naik jabatan dengan cara menjilat atasan, bukan dengan kerja keras. Dan dia takut kamu lebih dihargai daripada dia. Saya terkejut. "Saya? Dihargai?" "Ya, kamu tidak tahu? Kemarin aku cerita ke direktur utama bahwa kamu yang selamatkan aku dari mogok di hujan. Dan kamu tolak bayaran." Dia bilang, "Orang seperti itu langka di zaman sekarang." Saya menunduk.
Pipi terasa panas. Tidak biasa mendengar pujian seperti itu. Tapi saya sadar, semakin tinggi saya dihargai oleh Alia, semakin rendah saya dilihat oleh yang lain. Di pertemuan, saya hanya menunggu di lobi hotel. Tapi kali ini, saya tidak duduk diam. Saya perhatikan sekeliling. Cara orang berpakaian, cara mereka bicara, cara mereka berjabat tangan. Saya ingin belajar. Bukan untuk jadi seperti mereka, tapi agar suatu hari nanti, jika saya harus bicara, di depan orang-orang seperti ini, saya tidak terlihat seperti orang asing. Sore itu, kami pulang. Macet parah di Semanggi. Tapi saya tidak panik. Saya usul jalur alternatif, jalan kecil di belakang SCBD, yang jarang diketahui orang kota. Kami, sampai 30 menit lebih cepat, Alia terkejut. Kamu selalu punya jalan ya? Di desa, kami belajar bertahan, Bu. Kalau jalan besar macet, kami cari jalan kecil. Kalau hujan deras, kami cari naungan. Hidup itu soal adaptasi. Ia menatap saya lama. Kamu tahu, Raka, kadang aku merasa aku hidup di kandang emas. Semua terlihat indah, tapi aku tidak bebas. Aku terjebak dalam ekspektasi. Harus sukses, harus sempurna, harus kuat. Tapi kamu hidup sederhana, tapi hatimu bebas. Saya tidak tahu harus jawab apa, tapi saya merasa dihargai. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia. Esok harinya saya datang lebih awal lagi. Tapi kali ini, sesuatu terjadi. Di depan mobil, ada coretan tinta merah di kap depan. Ngarit aja kotor, ngapain esok jadi sopir? Saya diam. Tangan saya gemetar. Tapi saya tidak langsung bersihkan. Saya foto, lalu kirim ke Alia. Tidak lama, ia keluar. Wajahnya marah. Siapa yang berani? Tanyanya keras. Saya menggeleng. Gak usah, Bu. Saya bersihkan saja. Tidak, ini pelecehan. Aku akan cek CCTV. Tapi tidak ada yang mengaku. Dito pura-pura tidak tahu. Beberapa staf diam. Dan saya? Saya hanya membersihkan coretan itu dengan kain basah. Perlahan, seperti membersihkan luka yang tidak terlihat. Malam itu, saya telepon ibu. Bagaimana, Dek? Diterima nggak sama orang-orang di sana? Tanya ibu. Ada yang baik, Bu. Tapi ada juga yang tidak suka saya. Ibu diam sebentar. Lalu berkata, anakku, bintang paling terang selalu paling banyak dicemburui. Jangan biarkan orang lain padamkan cahayamu. Kamu lahir dari tanah yang keras, tapi kamu tumbuh tegak. Itu yang penting. Saya menangis, tapi saya tersenyum. Karena saya mulai paham, perjuangan saya bukan hanya soal uang atau pekerjaan. Ini soal harga diri. Soal membuktikan bahwa seorang tukang ngarit pun bisa berdiri tegak di tengah gedung kaca, tanpa malu, tanpa menunduk, tanpa menjadi orang lain. Saya adalah Raka, anak desa, tapi bukan anak yang tak punya tempat di dunia. Dan saya akan terus melangkah, meski jalan ini penuh duri, meski langit kota tidak pernah setinggi bintang di desa. Hari itu, langit Jakarta berwarna kelabu sejak pagi. Awan tebal menggantung, seolah-olah sedang menahan tangis. Angin bertiup kencang, membawa daun-daun kering dari trotoar ke dalam gedung kaca. Cuaca seperti ini selalu membuat saya rindu desa. Ketika hujan turun, bau tanah basah, suara kodok di sawah, dan ibu yang duduk di teras sambil minum teh jahe. Tapi hari ini saya tidak punya waktu untuk merindu. Pukul 6 pagi, Alia sudah menelepon. Suaranya tegang. Raka, tolong datang cepat. Aku harus ke rapat penting di Bandung pukul 10. Investor besar dari Jepang. Kalau terlambat, proyek senilai 200 miliar bisa batal. Siap, Bu. Saya jemput sekarang. Saya langsung bergerak. Mandi cepat, pakai baju rapi, periksa. Mobil. Saya cek ban, mesin, bensin, dan GPS. Hari ini tidak boleh ada kesalahan. Saya tahu betapa pentingnya rapat ini bagi Alia. Beberapa hari lalu, ia bercerita bahwa perusahaan sedang di ujung tanduk, proyek macet, investor mundur, dan tekanan dari dewan direksi makin berat. Rapat ini adalah kesempatan terakhir. Saat saya jemput Alia di apartemennya, wajahnya pucat. Ia memakai setelan jas abu-abu, rambut diikat rapi, tapi matanya berkantung. Ia belum tidur semalaman.
Kamu sudah makan? Tanya saya. Ia menggeleng. Tidak sempat. Otakku terus memutar skenario. Kalau mereka menolak, aku tidak tahu harus kemana. Saya menyerahkan bungkusan kecil dari warung langganan. Ini nasi uduk sama telur dadar. Dari warung dekat kos. Enak, Bu. Makan dulu. Perut kosong bikin pikiran kacau. Ia menatap saya, lalu tersenyum tipis. Kamu selalu tahu ya, di mobil ia makan pelan. Saya menyetir dengan fokus. Tol Jakarta Cikampek. Macet parah. Hujan mulai turun. Perlahan dulu, lalu deras. Wiper bergerak cepat, tapi jarak pandang makin sempit. Radio lalu lintas mengabarkan kecelakaan beruntun di KM 42. Jalur utama terblokir. Raka, kita harus cepat, desak Alia, suaranya gemetar. Kalau terlambat 5 menit saja, mereka akan anggap kita tidak profesional. Saya menghela napas. Otak saya bekerja cepat. Jalur utama macet. Jalur alternatif lewat tol dalam kota juga pasti ramai. Tapi saya ingat, dulu waktu antar Alia ke kantor cabang, saya lewat jalan kecil di belakang perumahan Bekasi. Jalannya sempit, rusak, tapi tidak pernah macet. Risikonya tinggi, jalan licin, banyak lubang, dan tidak ada penerangan. Tapi kalau tidak ada dicoba, kami pasti terlambat. Bu, saya mau coba jalur lain, jalur kecil. Mungkin lebih lambat, tapi pasti lebih cepat dari macet. Alia menatap saya. Kamu yakin? Saya tidak bisa janji, Bu. Tapi saya akan usahakan. Saya belok ke jalan kecil di sebelah pabrik tekstil. Jalan aspalnya hampir hilang, diganti tanah dan batu. Mobil goyang-goyang, tapi saya tetap tenang. Saya turunkan kecepatan, perhatikan setiap lubang, setiap anak-anak yang berlari di tepi jalan. Hujan makin deras. Ban sedikit selip, tapi saya kendalikan dengan sabar. Kamu tidak takut? Tanya Alia. Takut, Bu. Tapi saya percaya pada Allah dan pada pengalaman. Di desa, hujan dan jalan rusak itu teman. Kita belajar hidup dengan keduanya. Ia diam. Lalu tiba-tiba, air matanya mengalir. Saya kaget. Bu, ada apa? Ia mengusap wajahnya pelan. Hari ini, ulang tahun almarhum suamiku. Saya terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Dia meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan di jalan yang sama seperti ini. Hujan, jalan licin, mobilnya tergelincir. Dia tidak sempat selamatkan diri. Suaranya pecah. Setiap tahun, aku selalu stres di tanggal ini. Tapi tahun ini, aku harus rapat penting. Aku harus kuat. Tapi rasanya, aku ingin menyerah. Saya menarik napas dalam. Hati saya terasa sesak. Saya tidak pernah tahu. Saya selalu mengira Alia kuat karena dia CEO. Tapi ternyata, di balik ketegasannya, ada luka yang belum sembuh. Bu, kata saya pelan, saya tidak tahu banyak soal cinta. Tapi saya tahu satu hal. Orang yang dicintai tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal dalam doa, dalam kenangan, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saya yakin, suami ibu bangga melihat ibu sekarang. Ibu tidak menyerah. Ibu terus. Perwana. Itu yang paling sulit. Dan ibu melakukannya. Alia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Kamu, dari mana kamu dapat kata-kata seperti itu? Dari ibu saya, Bu. Dan dari nenek Marfua. Mereka bilang, hati yang terluka butuh lebih. Dari sekadar obat, butuh kejujuran. Butuh seseorang yang mau duduk di samping, tanpa bicara, tanpa menyalahkan. Ia menunduk. Lalu, perlahan, ia menangis. Tidak keras, tapi dalam. Seperti air yang lama ditahan, akhirnya mengalir. Saya tidak menghentikan mobil. Saya tidak menoleh. Saya hanya terus menyetir, pelan dan hati-hati, sambil membiarkan hujan di luar dan air mata di dalam menemukan jalannya sendiri. Akhirnya, kami tiba di tempat rapat pukul 9:58. 2 menit sebelum waktu, investor sudah menunggu. Alia langsung keluar. Wajahnya masih basah, tapi matanya tajam, penuh tekad. Sebelum masuk, ia menoleh ke saya. Terima kasih, Raka. Bukan hanya karena kamu bawa aku tepat waktu, tapi karena kamu membuatku merasa tidak sendirian. Saya hanya mengangguk. Sama-sama, Bu. Saya menunggu di lobi hotel.
3 jam berlalu. Saya tidak membuka ponsel, tidak tidur, tidak makan. Saya hanya duduk, berdoa. Bukan hanya untuk kesuksesan rapat, tapi untuk ketenangan hati Alia. Pukul 1 siang, ia keluar. Wajahnya berubah. Ada senyum yang tulus. Langkahnya ringan. Kita dapat proyeknya, katanya, suaranya bergetar. Mereka bilang, mereka kagum dengan ketenangan kita. Meski hujan, macet, tapi kita datang tepat waktu. Dan mereka suka dengan human touch-nya. Saya tersenyum. Alhamdulillah. Di mobil, ia tidak langsung pulang. Ia meminta saya mengemudi tanpa tujuan. Bawa aku ke tempat yang sepi. Aku ingin melihat hujan. Saya bawa ia ke taman kota dekat situ. Kami duduk di dalam mobil, menatap air yang jatuh dari langit, memantul di atap, mengalir di jendela. Raka, katanya pelan, kamu tahu, aku selama ini berpikir, cinta itu soal status, soal kesetaraan, soal dunia yang seimbang. Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta itu soal kehadiran. Soal seseorang yang tetap datang, meski bajunya basah, sepatunya kotor, tapi hatinya bersih. Saya menunduk. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Lanjutnya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya sejak suamiku pergi, aku merasa hidup lagi. Saya menarik napas. Hujan di luar belum berhenti. Tapi di dalam mobil, di antara dua manusia yang berbeda dunia, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Perlahan, diam-diam, seperti rumput di sela batu. Saya tidak tahu apakah ini cinta, tapi saya tahu satu hal. Di tengah badai, kadang yang paling dibutuhkan bukan payung, tapi seseorang yang rela basah demi kamu. Dan malam itu, saat saya kembali ke kos, saya tidak langsung tidur. Saya ambil daun sirih yang saya bawa dari desa, rempah kecil yang biasa digunakan ibu untuk doa. Saya letakkan di dashboard. Mobil, sebagai simbol, semoga setiap perjalanan membawa berkah, dan semoga hati tetap tulus, meski dunia makin keras. Pagi itu, udara terasa aneh. Tidak hanya karena hujan yang akhirnya berhenti setelah 3 hari, tapi karena ada ketegangan yang menggantung di udara kantor, seperti sebelum petir menyambar. Saya merasakannya sejak turun dari mobil. Pandangan para staf bukan lagi sinis atau acuh, tapi curiga. Mereka saling berbisik, menatap saya dari kejauhan, lalu berpaling cepat saat saya menoleh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sampai Alia keluar dari lift, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang map coklat. Ia langsung masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. "Ada apa, Bu?" tanya saya pelan. Ia menarik napas dalam. Gudang penyimpanan dokumen proyek di Cibubur terbakar semalam. Semua arsip penting, kontrak, izin, laporan keuangan, hangus. Polisi sedang menyelidiki. Tapi, CCTV menunjukkan seseorang masuk jam 3 pagi, dan orang itu mirip kamu. Dunia seketika berputar. Memirip saya? Tapi saya kan tidak pernah ke sana, Bu. Malam itu saya pulang ke desa. Jenguk ibu yang demam tinggi. Alia menatap saya. Aku tahu kamu tidak mungkin, tapi Dito sudah menyebarkannya ke semua departemen. Dia bilang, sopir desa itu pasti dendam karena dianggap rendah. Mungkin dia mau balas dendam atau jual data ke pesaing. Saya terdiam. Darah saya mendidih. Bukan karena dituduh, tapi karena tuduhan itu datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang seharusnya satu tim. Bu, saya punya alibi. Saya naik bus pukul 8 malam. Sampai di desa jam 10. Saya langsung ke rumah, sakit bawa ibu ke UGD. Ada suster yang kenal saya, ada dokter jaga, ada rekam medis, dan saya baru balik ke kota tadi pagi. Alia mengangguk. Aku percaya kamu, Raka. Tapi bukti itu harus disampaikan ke manajemen dan polisi. Kalau tidak, kamu bisa dituduh pembakaran atau pencurian data. Hukumannya bisa 5 tahun penjara. Saya menarik napas. 5 tahun? Ibu saya tidak akan bertahan tanpa saya. Sri Mulyani pasti dijual. Rumah kami disita. Saya tidak bisa biarkan itu terjadi, tapi saya tidak panik. Ayah dulu mengajarkan, kalau kamu benar, jangan lari, hadapi. Karena kebenaran itu seperti api, kadang membakar tapi akhirnya membawa terang.
Saya minta Alia mengizinkan saya pulang ke desa siang itu. Saya harus ambil tiket bus, foto di rumah sakit, dan minta surat keterangan dari dokter. Alia setuju. Ia bahkan menawarkan mobil kantor untuk antar saya, tapi saya tolak. Lebih baik saya naik bus, biar semua bukti asli. Di desa, suasana tidak seperti biasanya. Begitu saya turun dari bus, beberapa tetangga langsung mendekat. "Dek Raka, kamu dicari polisi?" Tanya Bu Rini. Wajahnya cemas. "Belum, Bu. Tapi mungkin nanti," katanya. "Kamu yang bakar gudang di kota." "Itu bohong, kan?" "Bohong, Bu. Saya malam itu di sini, bawa ibu ke rumah sakit. Ibu sudah bangun. Wajahnya masih lemah." "Dek, jangan takut. Ibu tahu kamu tidak mungkin lakukan itu." Saya peluk ibu. "Saya nggak takut, Bu. Saya cuma butuh bukti." Saya langsung ke puskesmas. "Dokter jaga, Pak Dedi. Masih ingat saya?" "Iya. Kamu datang malam itu. Ibumu demam 39 derajat. Kita langsung infus. Kamu di sini sampai jam 2 pagi, terus pulang jam 5 karena bus pertama." Ia bantu saya fotokopi rekam medis dan surat keterangan. Lalu saya ke warung dekat terminal, tempat saya beli tiket. Penjualnya ingat saya. "Iya, kamu beli tiket pulang pukul 7:58, dan tiket balik tadi pagi pukul 6:32. Ia kasih saya potongan tiket bekas. Sebagai bukti. Kembali ke rumah, saya minta Nenek Marfuah jadi saksi. Ia duduk di depan kamera ponsel saya, berkata dengan suara tegas. "Saya, Marfuah binti Karjo, warga Dusun Selatan, Desa Pangkalan, menyatakan bahwa pada malam tanggal 14 Mei, Raka bin Suryo datang ke rumah saya pukul 10 malam, membawa ibunya yang sakit. Ia tinggal di rumah sakit sampai dini hari, dan baru pulang ke kota pagi harinya. Saya bersedia bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ini benar. Saya rekam semua, simpan rapi di flash disk. Sore itu, saya kembali ke kota. Tapi sebelum ke kantor, saya mampir ke masjid dekat kos. Saya sholat 2 rakaat, mohon petunjuk. Ya Allah, jika aku benar, tunjukkanlah kebenaran itu. Jangan biarkan orang jahat menang atas kejujuran." Keesokan harinya, rapat darurat digelar di lantai 12. Semua manajer hadir, termasuk Dito, yang duduk di barisan depan dengan senyum puas. Polisi juga datang, 2 orang, wajahnya serius. Alia membuka rapat. "Kita semua tahu kejadian kemarin. Gudang terbakar. Tapi sebelum menuduh siapapun, kita harus lihat bukti. Dan hari ini, Raka akan menyampaikan alibinya." Semua mata tertuju pada saya. Beberapa menatap dengan harapan, beberapa dengan rasa ingin melihat saya hancur. Saya maju pelan, tangan sedikit gemetar, tapi suara saya tegas. "Saya Raka, sopir, pribadi Bu Alia. Saya tahu CCTV menunjukkan orang yang mirip saya masuk gudang jam 3 pagi. Tapi saya bersumpah, saya tidak pernah ke sana. Malam itu, saya di desa, membawa ibu saya yang sakit ke puskesmas. Ini buktinya." Saya perlihatkan tiket bus pulang dan pergi, foto rekam medis, surat keterangan dokter, dan rekaman video Nenek Marfuah. Saya jelaskan setiap detail. Jam berangkat, jam tiba, kondisi ibu, bahkan nama suster yang jaga malam itu. Ruangan hening. Polisi memeriksa dokumen. Salah satu petugas mengangguk. "Ini valid. Tiketnya punya kode unik. Rekam medis resmi. Dan saksi dari desa juga bisa kita konfirmasi." Dito tiba-tiba bangkit. "Tapi itu bisa dipalsukan. Orang desa bisa saja dibayar untuk berbohong." Saya menatapnya lurus. "Pak Dito, kalau ibu saya mati demi uang, mungkin saya mau. Tapi saya tidak. Saya mencintainya. Dan Nenek Marfuah, dokter, suster, mereka bukan orang yang akan berbohong. Di depan Tuhan, apa Anda mau bersumpah seperti mereka?" Dito terdiam. Wajahnya memerah. Polisi berkata, "Kami akan cek semua bukti, tapi untuk sementara, Raka tidak bisa ditahan. Alibinya kuat." Alia menutup rapat. "Terima kasih, Raka. Aku tahu kamu tidak bersalah. Dan mulai sekarang, aku harap tidak ada lagi tuduhan tanpa dasar." Saat rapat bubar, beberapa staf mendekat. Ada yang mengucapkan maaf,
ada yang hanya mengangguk. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika seorang wanita dari HRD berbisik, "Maaf Raka, aku sempat percaya gosip Dito. Saya hanya tersenyum." "Tidak apa-apa, Bu. Asal sekarang Ibu tahu yang sebenarnya. Malam itu saya tidak pulang ke kos langsung. Saya duduk di teras kantor, menatap lampu kota. Hati saya lega, tapi juga sedih. Saya selamat dari tuduhan, tapi saya tahu Dito tidak akan berhenti. Ia terlalu iri, terlalu sombong untuk menerima kekalahan. Tapi saya juga tahu satu hal. Saya bukan lagi tukang ngarit yang takut pada bayangan kota. Saya adalah Raka. Lelaki yang pernah dituduh, difitnah, diejek. Tapi tetap berdiri. Karena kebenaran, tiabitiu suara keras. Cukup ada, dan akhirnya akan bersinar. Dan saya bersumpah. Saya tidak akan biarkan rasa benci menggantikan hati yang tulus. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran adalah api yang paling sulit dipadamkan. Hari-hari setelah insiden gudang terbakar terasa berbeda. Bukan karena semua orang tiba-tiba menghormati saya, tidak. Beberapa staf masih memandang saya dengan ragu dan Dito? Ia tidak bicara langsung, tapi matanya selalu mengikuti seperti burung gagak yang menunggu bangkai. Tapi yang berubah adalah sesuatu yang lebih dalam. Saya tidak lagi merasa seperti tamu yang tidak diundang di dunia ini. Saya sudah membuktikan diri. Saya sudah menghadapi badai. Dan saya masih berdiri. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak bisa saya abaikan. Ibu sakit lagi. Telepon datang pukul 2 pagi. Suara ibu lemah. Napasnya tersengal-sengal. "Dek, aku sesak. Obatku habis. Apotek tutup. Aku tidak bisa napas." Saya langsung bangun. Tidak peduli jam berapa, tidak peduli besok harus antar Alia ke rapat penting. Saya ambil uang dari tabungan kecil, uang yang saya kumpulkan untuk beli sepatu baru, lalu naik ojek malam ke terminal. Pukul 4 saya sudah naik bus ke desa. Saat tiba di rumah, ibu terbaring di dipan, wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Saya langsung suntikan obat asma yang saya bawa, lalu memijat punggungnya pelan. "Santai, Bu. Tarik napas perlahan. Aku di sini." Perlahan, napasnya mulai normal. Ia menatap saya, matanya berkaca-kaca. "Kamu bolos kerja ya?" "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu sehat." Saya tinggal 3 hari di desa. Tidak ada telepon dari kantor. Tidak ada teguran, hanya satu pesan dari Alia. "Jaga ibumu. Aku izinkan kamu cuti. Tidak perlu buru-buru balik. Aku bisa pakai sopir cadangan." Saya ingin menangis membaca pesan itu. Bukan karena kasihan, tapi karena di tengah dunia yang selalu menuntut, ada satu orang yang tetap memahami arti manusia. Selama di desa, saya kembali ke rutinitas lama. Pagi ngarit rumput, siang urus Sri Mulyani, sore temani ibu duduk di teras. Malamnya, saya duduk bersama Nenek Marfuah di bawah pohon kelapa, menikmati angin malam yang sejuk. Nenek Marfuah sudah 70 tahun, tapi matanya masih tajam, pikirannya jernih. Ia dulu dukun desa, tapi sekarang lebih suka disebut penjaga cerita. Ia tahu semua rahasia warga, tapi tidak pernah membocorkannya. Ia hanya mendengar, lalu memberi nasihat seperti air yang mengalir. Tenang, tapi dalam. "Dek Raka," katanya suatu malam, "kamu sekarang hidup di 2 dunia. Dunia kota yang cepat dan dunia desa yang lambat. Tapi hati kamu mulai goyah. Aku lihat dari matamu." Saya terdiam. Tidak menyangka ia bisa membaca saya. "Kamu takut," lanjutnya. "Takut lupa asal. Takut jadi sombong. Takut jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya." Dada saya sesak. Jatuh cinta? Saya tidak pernah menyebutnya seperti itu. Tapi sejak hujan di Bandung, sejak melihat Alia menangis, sejak ia berkata bahwa saya membuatnya merasa tidak sendirian, sesuatu dalam diri saya berubah. Saya tidak hanya melihatnya sebagai atasan, saya melihatnya sebagai perempuan yang rapuh, yang kuat, yang mencari arti hidup. Tapi saya tahu batas. Saya tukang ngarit, ia CEO. Saya tinggal di kos kecil. Ia di apartemen mewah. Saya makan nasi uduk di warung pinggir jalan. Ia makan steak di restoran bintang 5. Kami dari planet yang berbeda. "Nenek," kata saya pelan, "aku tidak mungkin
Dia pasti tidak akan melihatku seperti itu. Aku cuma sopir, anak kampung, tangan kotor, bahasa kotor. Aku tidak pantas. Nenek Marfuah tertawa kecil. Pantas? Pantaskah tanah liat dianggap tidak pantas jadi tembikar hanya karena dulu ia lumpur? Pantaskah padi dianggap rendah hanya karena tumbuh di lumpur sawah? Saya menunduk. Cinta itu bukan soal uang, jabatan, atau sepatu mahal. Lanjutnya. Cinta itu soal siapa yang rela basah demi kamu di tengah hujan. Siapa yang percaya kamu saat dunia menuduh. Siapa yang duduk diam di sampingmu saat kamu menangis, tanpa harus bicara. Itu yang namanya cinta, Dek. Bukan yang diiklankan di TV. Saya menarik napas. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di teras, menatap bulan purnama. Saya pikirkan Alia. Pikirkan senyumnya, suaranya, caranya. Menatap saya, tidak dengan rasa superior, tapi dengan rasa hormat. Bahkan, mungkin, kekaguman. Tapi saya juga tahu, jika saya menyerah pada perasaan ini, saya bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, bahkan mungkin persahabatan kami. Pagi itu, saya sedang memotong rumput di depan rumah saat mendengar suara mobil. Bukan motor butut atau angkudes, tapi mobil mewah, Alphard putih. Saya menoleh. Dan jantung saya berhenti sejenak. Alia turun dari mobil. Ia memakai blus sederhana, celana jeans dan sepatu kanvas. Rambutnya diikat cepol, wajahnya tanpa makeup. Ia terlihat manusia, lebih nyata dari biasanya. Bu Alia, apa yang ibu lakukan? Di sini? Tanya saya terkejut. Mengunjungi keluargamu, katanya tersenyum. Boleh, saya panik. Tapi, rumah saya tidak rapi. Lantainya tanah. Kamar mandinya di luar. Raka, potongnya lembut. Aku datang bukan untuk lihat rumahmu. Aku datang untuk lihat dari mana kamu berasal, dan untuk bertemu ibumu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi saya mengangguk. Ibu keluar, wajahnya kaget. Ini, tamu dari kota? Saya perkenalkan. Alia langsung duduk di kursi bambu, tidak peduli kotor atau tidak. Ia pegang tangan ibu. Saya Alia, Bu. Saya bekerja sama dengan Raka. Dan saya ingin berterima kasih. Karena sudah melahirkan anak yang luar biasa. Ibu menangis. Anak saya? Cuma orang kecil, Bu. Tapi dia baik hati. Alia mengangguk. Orang baik itu langka, Bu. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengannya. Sehari penuh Alia di desa. Ia tidak sekadar duduk. Ia ikut saya ngarit rumput. Ia pegang cangkul, meski tangannya lecet. Ia minum teh pahit dari gelas retak. Ia makan nasi hangat dengan sambal terasi dan ikan asin. Ia duduk di lantai, mendengarkan cerita tetangga, tertawa dengan anak-anak yang bermain di depan rumah. Dan malam itu, saat ia duduk di teras, menatap bintang, ia berkata, pelan, aku belum pernah merasa amat tenang seperti ini. Di kantor, aku harus kuat. Di rapat, aku harus tegas. Di sosial media, aku harus sempurna. Tapi di sini, aku bisa jadi diriku sendiri. Saya menatapnya. Ibu sudah kuat, Bu. Tapi tidak harus selalu kuat. Kadang, lemah, itu justru kekuatan. Ia menoleh. Matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, Raka, aku mulai takut pada perasaanku sendiri. Jantung saya berdebar kencang. Aku takut. Jatuh cinta padamu, bisiknya. Dunia berhenti. Saya tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak. Hanya angin malam yang berbisik di antara daun kelapa. Aku tahu kita berbeda, lanjutnya. Tapi aku tidak bisa bohong pada hatiku. Kamu membuatku percaya lagi pada kejujuran, pada ketulusan, pada cinta yang tulus. Saya menarik napas. Bu, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya uang, jabatan, pendidikan, tapi kamu punya hati, potongnya. Dan itu lebih berharga dari semua saham di perusahaanku. Malam itu, saya tidak menjawab. Saya hanya duduk di sampingnya, menatap bintang, seperti dua manusia yang akhirnya menemukan tempatnya. Tapi di dalam hati, saya tahu, perjalanan ini
Magdek seconds mudas, dunia akan menertawakan, orang akan menghujat. Tapi jika cinta itu benar-benar ada, maka tidak ada jarak, tidak ada kasta, tidak ada latar belakang yang bisa menghentikannya. Dan ketika Alia pulang ke kota keesokan harinya, saya berdiri di depan rumah, melambai. Tapi bukan hanya melambai pada seorang atasan, saya melambai pada seorang perempuan yang telah membuka pintu hati saya, dan mungkin pintu menuju hidup yang tidak pernah saya impikan. Sebelum mobilnya pergi, Alia menoleh dan tersenyum, senyum yang tidak pernah saya lupakan. Seperti sinar matahari pertama di desa, setelah hujan panjang. Hari-hari setelah Alia pulang dari desa terasa aneh. Bukan karena pekerjaan yang berubah, tapi karena hati saya yang tidak lagi sama. Setiap kali saya mengemudi, saya melihatnya bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai perempuan yang pernah duduk, usir teras rumah saya, minum teh pahit dari gelas retak, dan berkata bahwa ia jatuh cinta pada saya. Saya tidak bisa tidur malam. Tidak bisa fokus saat menyetir. Saya terus memutar ulang kalimatnya. Aku takut. Jatuh cinta padamu. Apakah itu benar-benar terjadi? Atau saya yang terlalu berharap? Saya mencoba bersikap biasa. Tetap sopan, tetap profesional. Tapi setiap kali ia duduk di kursi belakang, saya merasakan sesuatu, getaran kecil di dada, seperti detak yang tidak teratur. Dan ketika ia bicara, suaranya tidak lagi terdengar seperti perintah, tapi seperti bisikan yang menyentuh jiwa. Tapi saya tahu, perasaan ini berbahaya. Di kantor, Dito semakin agresif. Setelah gagal menjatuhkan saya dengan tuduhan pembakaran gudang, ia mulai menyebarkan gosip baru. Kali ini, lewat grup WhatsApp karyawan. Dengar-dengar, si tukang ngarit lagi naik daun. Katanya CEO jatuh cinta. Mau jadi suami bos? Gila, masa iya anak kampung bisa nikahin janda kaya? Saya tidak lihat grup itu langsung. Tapi Asri, asisten Alia yang baik hati, memberitahu. Raka, hati-hati. Dito lagi sebar fitnah. Katanya, Alki manfaatin Bu Alia, cari muka, mau warisan. Saya menarik napas. Saya tidak pernah mikir begitu. Saya cuma mau jadi sopir yang baik. Asri menatap saya. Tapi kamu tahu, kan? Perasaan Bu Alia ke kamu bukan cuma soal kerja. Saya diam. Tidak bisa bohong. Saya tahu. Saya rasakan. Tapi saya juga tahu, cinta antara saya dan Alia bukan hanya soal dua hati. Ini soal dunia yang akan menolak. Soal stigma. Soal keluarga yang mungkin tidak merestui. Soal orang-orang yang akan bilang, wanita kaya kawin sama tukang ngarit. Gila. Apa? Saya pulang ke kos malam itu dengan kepala penat. Saya duduk di lantai membuka Al-Quran. Saya baca surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Saya menangis. Karena saya mulai sadar, saya juga jatuh cinta padanya. Bukan karena ia kaya, bukan karena ia cantik, tapi karena ia melihat saya, bukan sebagai sopir, bukan sebagai anak kampung, tapi sebagai manusia yang punya hati, punya harga diri, punya mimpi. Tapi cinta tidak selalu cukup. Esok harinya, saya antar Alia ke acara gala dinner di hotel mewah. Ia harus tampil di depan media, investor, dan keluarga besar. Saya hanya menunggu di lobi, seperti biasa. Tapi kali ini, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya sesak. Alia berdiri di panggung, berpidato. Ia bicara tentang keberlanjutan, tentang etika bisnis, tentang perempuan dalam kepemimpinan. Tapi di akhir pidato, ia berkata, saya belajar banyak amount dari orang-orang di sekitar saya. Tapi yang paling berharga, saya pelajari dari sopir saya. Seorang pemuda dari desa yang tidak pernah minta bayaran saat menyelamatkan saya dari mogok di tengah hujan. Ia mengajarkan saya arti kejujuran, ketulusan, dan cinta yang tulus. Cinta yang tidak memandang status. Ruangan bertepuk tangan. Tapi saya tidak merasa bangga. Saya merasa takut. Karena saya tahu, ia baru saja membuka hatinya di depan dunia, dan dunia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sore itu, saat saya antar pulang,
Alia terlihat lelah, wajahnya pucat. "Kenapa, Bu?" tanya saya. "Tadi, keluarga besar memanggilku," katanya pelan. "Mereka marah. Katanya aku memalukan nama Wijaya. CEO jatuh cinta sama sopir, mau jadi bahan ejekan media. Mereka bilang, aku harus segera cari calon dari kalangan sendiri. Pengusaha, dokter, politisi. Bukan anak desa. Saya menatap jalan. Tidak bisa menatap matanya. Maaf Raka, bisiknya. Aku tidak bermaksud membuatmu terjebak. Saya menarik napas. Saya yang harus minta maaf, Bu. Saya tidak pernah berniat membuat ibu dalam masalah. Tapi aku tidak menyesal, katanya tiba-tiba. Aku tidak menyesal jatuh cinta. Aku hanya takut kehilangan kamu. Takut dunia ini terlalu keras untuk kita. Saya diam. Lalu, perlahan, saya berkata, Bu, saya tukang ngarit. Saya tidak punya mobil mewah, tidak punya gelar, tidak punya uang. Tapi saya punya satu hal, hati yang tulus. Dan hati itu sudah memilih ibu sejak hari pertama ibu bilang, terima kasih Raka. Saya tidak bisa berjanji akan membuat ibu kaya atau terkenal. Tapi saya berjanji akan selalu menjaga ibu. Dengan tangan yang kotor, dengan baju lusuh, dengan hidup sederhana, tapi dengan cinta yang tulus. Air mata mengalir di pipinya. Kami tidak bicara lagi sampai-sampai di apartemennya. Saat ia turun, ia menoleh. Besok, aku mau ke desa lagi. Aku mau minta restu ke ibumu dan ke desamu. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin satu hal. Kamu. Saya mengangguk. Saya tunggu, Bu. Malam itu, saya telepon ibu. Bu Alia, dia mau datang lagi. Dan dia ingin jadi bagian dari keluarga kita. Ibu menangis. Anakku, akhirnya kamu dapat perempuan yang melihat hatimu, bukan hartamu. Saya menutup telepon, lalu duduk di lantai kos. Saya menatap foto ayah di dinding, foto kecil yang sudah pudar. Ayah, aku tidak jadi petani besar, aku tidak jadi orang kaya, tapi aku jatuh cinta, dan aku dicintai. Apakah itu cukup? Saya tidak butuh jawaban, karena di hati, yang tulus cinta bukan soal cukup atau tidak. Cinta adalah soal berani. Dan saya mulai sadar perjuangan saya bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal berani mencintai. Berani melawan dunia, berani menjadi diri sendiri, meski dunia bilang saya tidak pantas. Karena cinta sejati bukan lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk tetap jujur di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Hari itu, desa Pangkalan berubah. Bukan karena ada pembangunan jalan aspal atau bantuan pemerintah, tapi karena ada sesuatu yang lebih langka dari semua itu. Harapan. Alia datang pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit. Ia tidak datang dengan rombongan mewah, tidak dengan mobil pengantin hias, tidak dengan kamera media. Ia datang dengan satu tas kecil, memakai kebaya sederhana warna biru muda, rambut dijepit dengan tusuk konde sederhana yang saya tahu pasti bukan dari toko mewah Jakarta. Ia turun dari mobil yang saya kendarai sendiri, lalu berjalan pelan di jalan tanah yang berlubang, sepatunya kotor oleh lumpur, tapi senyumnya bersinar seperti embun pagi. Saya menunggu di depan rumah. Hati berdebar. Bukan karena gugup, tapi karena saya tahu hari ini bukan hanya tentang pernikahan. Hari ini adalah pemberontakan. Pemberontakan terhadap stigma, terhadap prasangka, terhadap dunia yang selalu bilang, orang seperti kamu tidak boleh bermimpi besar. Ibu sudah bangun. Ia memakai kebaya lusuh warisan almarhum ayah, tapi disetrika rapi. Tidak berdiri terlalu lama karena asma, tapi ia bersikeras ikut menyambut Alia. Selamat datang, Bu, kata ibu, suaranya gemetar. Terima kasih sudah mau lihat anak saya. Alia langsung berlutut, mencium tangan ibu. Saya yang harus berterima kasih, Bu, karena ibu sudah melahirkan dan membesarkan orang yang mengubah hidup saya. Ibu menangis. Saya menahan air mata. Nenek Marfuah datang membawa baki berisi sirih, pinang, dan bunga Kamboja, simbol permohonan restu. Ia memandang Alia lama,
lalu berkata dengan suara tegas, "Kamu siap hidup seperti kami? Makan nasi asem, minum air sumur, bangun subuh karena ayam berkokok?" Alia mengangguk. "Saya siap, Nek, karena cinta bukan soal kemewahan, tapi soal rela hidup bersama, dimanapun, bagaimanapun." Nenek Marfuah tersenyum. "Kalau begitu, desa ini merestui." Kabar menyebar cepat. Warga mulai berdatangan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena dukung, ada juga yang datang hanya untuk melihat sendiri. Benarkah CEO kaya mau kawin sama tukang ngarit? Tapi saat mereka melihat Alia duduk di kursi bambu, tertawa dengan ibu saya, makan nasi campur dari daun pisang, minum es teh manis dari gelas retak, mata mereka berubah. Dari sinis menjadi kagum, dari curiga menjadi haru. "Dia nggak sombong," bisik Bu Rini. "Padahal bisa aja datang dengan helikopter." "Tapi Raka, dia berani," kata Pak RT. "Berani mencintai yang berbeda. Itu yang susah. Kami tidak menikah di gedung, tidak di hotel, tidak di gereja atau masjid besar. Kami menikah di bawah pohon beringin tua, di ujung sawah. Pohon yang dulu sering jadi tempat saya duduk saat sedih, tempat ayah mengajarkan saya soal hidup, tempat ibu berdoa saat saya sakit." Pak RT yang menjadi saksi. Nenek Marfuah membacakan doa adat. Ibu menangis sepanjang prosesi. Sri Mulyani dikalungkan bunga oleh tetangga sebagai simbol keberkahan. Dan saya? Saya memakai beskap lusuh warisan ayah yang sudah dijahit ulang oleh ibu, tapi tetap kebesaran di bahu. Alia memakai kebaya, tradisional Jawa yang sederhana, rambut dijepit bunga melati, wajahnya tanpa makeup tebal. Ia terlihat nyata, seperti tanah yang basah setelah hujan, seperti langit yang cerah setelah badai. Saat tiba waktunya ijab kabul, suara saya gemetar. Saya terima nikahnya Alia Putri Wijaya dengan mas kawin satu Al-Quran. Seperangkat alat, salat, dan cinta yang tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya pelan, tapi jelas. Saya terima nikahnya Raka bin Suryo dengan mas kawin yang sama, karena cinta, karena keyakinan, dan karena janji. Tidak ada sorak riuh, tidak ada kembang api, hanya tepuk tangan pelan dari warga, doa dari ibu, dan angin yang berhembus lembut di antara daun beringin. Lalu Alia menoleh ke saya, matanya berkaca-kaca. "Aku resmi jadi istrimu, Mas." Saya mengangguk. "Dan aku jadi suamimu, Bu." Mah." Kami tertawa. Tertawa seperti dua orang yang akhirnya menemukan rumah. Setelah prosesi, kami makan bersama. Nasi tumpeng kecil, lauk ikan asin, sayur lodeh, sambal terasi. Tidak ada steak, tidak ada wine, tidak ada live music. Tapi ada tawa, ada doa, ada pelukan, hangat dari tetangga yang dulu meragukan saya. Di tengah acara, Pak Lurah berdiri. Saya dulu meragukan Raka. Saya pikir dia akan malu punya istri kaya, tapi ternyata dialah yang membuat istrinya merasa rendah hati. Dan Alia, kamu mengajarkan kami bahwa kemuliaan bukan dari uang, tapi dari sikap. Tepuk tangan menggema. Malamnya, setelah semua tamu pulang, saya dan Alia duduk di teras. Ibu sudah tidur. Sri Mulyani tidur di kandang. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. "Kamu menyesal?" tanya saya pelan. Ia menatap saya. "Menyesal karena menikah denganmu?" "Tidak pernah. Aku menyesal karena tidak bertemu kamu lebih awal." Saya tertawa kecil. "Nanti orang bilang kamu gila. CEO kaya nikah sama tukang. Ngarit, mau hidup miskin." "Tapi aku tidak miskin, Mas," katanya, memegang tangan saya. "Aku kaya. Kaya kasih, kaya ketenangan, kaya cinta. Dan itu tidak dijual di bursa saham." Saya menarik napas. "Aku tidak bisa janji akan selalu bisa kasih kamu mobil mewah atau apartemen besar. Tapi kamu sudah kasih aku yang paling penting," bisiknya. "Rasa aman, rasanya." Pulang. Kami duduk diam, menatap bintang. Di desa, bintang jauh lebih terang daripada di kota. Tidak tertutup polusi cahaya, seperti doa-doanya yang tidak pernah tertutup oleh kesombongan.
Dan di bawah langit yang sama, saya bersumpah, saya akan menjaga pernikahan ini. Bukan dengan uang, tapi dengan kesetiaan. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran. Bukan dengan pangkat, tapi dengan cinta yang tulus. Karena hari ini, saya bukan lagi sekadar tukang ngarit. Saya adalah suami dari seorang perempuan yang berani mencintai tanpa batas. Dan itu adalah gelar termulia yang pernah saya dapat. Setelah pernikahan, kami tidak langsung pindah ke apartemen mewah atau tinggal di rumah besar di Jakarta. Alia meminta cuti panjang dari perusahaan. Ia bilang, "Aku ingin belajar hidup dari awal dengan kamu di sini." Jadi, kami tinggal di desa selama 3 bulan pertama. Saya masih ngarit rumput setiap pagi. Alia ikut. Ia pakai sarung tangan karet, topi anyaman, dan wajahnya berkeringat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan, suatu pagi, ia tertawa sambil memotong rumput. Dulu aku bayar orang untuk ngarit di taman apartemen. Sekarang, aku yang ngarit, tapi rasanya lebih puas. Saya tertawa. Karena ini bukan taman, ini hidup kita. Kami mulai merancang sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Usaha peternakan organik berbasis komunitas. Ide awalnya dari Alia. Ia melihat potensi di desa, tanah subur, air bersih, semangat gotong royong. Tapi petani kecil selalu terjepit oleh tengkulak. Dan pasar yang tidak adil. "Kenapa kita tidak bikin koperasi susu organik?" Katanya suatu malam. "Sri Mulyani bisa jadi contoh. Kita ajak petani lain. Kita jual langsung ke konsumen lewat online. Tanpa perantara. Harganya adil, kualitas terjamin." Saya terkejut. "Tapi, kita butuh modal besar, Bu." "Bukan kita." "Butuh, Mas," katanya, menatap saya. "Kita punya. Aku masih punya saham di Wijaya Land. Aku akan jual sebagian. Bukan untuk beli mobil baru, tapi untuk beli masa depan desa kita." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya memeluknya erat. Dalam waktu 6 bulan, Koperasi Peternak Lestari Pangkalan, KPLP berdiri. Kami ajak 10 petani untuk bergabung. Kami bangun kandang bersih, sistem pemerahan higienis, dan pelatihan kesehatan hewan. Alia yang mengurus pemasaran, ia buat website, akun media sosial, bahkan kolaborasi dengan UMKM kota. Kami beri nama, produk, Sri Mulyani Organik, sebagai penghormatan pada satu-satunya harta yang dulu jadi penjaga hidup kami. Hasilnya? Luar biasa. Permintaan melonjak. Toko-toko sehat di Jakarta mulai menjual susu kami. Bahkan, ada restoran mewah yang pakai susu kita untuk dessertnya. Tapi yang paling berharga bukan uangnya, tapi perubahan di desa. Anak-anak petani bisa sekolah, lagi, listrik tidak pernah mati karena ada panel surya dari hasil usaha, dan yang dulu mengejek saya sebagai anak kampung, kini datang meminta nasihat. "Mas Raka, bisa saya gabung koperasi?" Saya selalu jawab, "Bisa. Asal kamu mau kerja keras, jujur, dan saling bantu. Di sini, tidak ada yang lebih tinggi. Kita sama." 3 tahun berlalu. Sekarang, saya masih tinggal di rumah kecil di desa. Atapnya sudah diganti seng baru, lantainya plester, tapi masih sederhana. Kami punya 1 mobil, bukan Alphard mewah, tapi pickup tua yang digunakan untuk antar susu. Saya masih ngarit rumput setiap pagi. Alia masih ikut. Kadang ia duduk di kursi bambu, membaca email sambil minum teh jahe buatan ibu-ibu. Beliau masih sakit, tapi lebih sehat. Obatnya teratur, ada asuransi dari koperasi. Ia sering duduk di teras memandang kami lalu berkata, "Allah memang punya rencana indah. Kamu diselamatkan dari kemiskinan bukan dengan uang, tapi dengan cinta." Suatu sore saat saya selesai ngarit, Alia datang mendekat. Ia memakai kebaya sederhana, rambut diikat karet, wajahnya berkeringat. "Masih suka ngarit ya?" Tanyanya, tersenyum. Saya duduk di sampingnya, mengelap keringat dengan lengan baju. "Iya, kenapa? Kan sekarang kita udah punya uang. Bisa bayar orang." Saya tertawa. "Bisa iya, tapi ngarit itu bukan cuma kerjaan. Itu doa. Setiap rumput yang saya potong, saya ingat ayah. Saya ingat waktu susah.
Saya ingat bahwa hidup ini harus dirawat, seperti merawat sapi, merawat tanah, merawat cinta. Alia menatap saya lama. Lalu, perlahan, ia menyandarkan kepalanya di bahu saya. Aku bangga jadi istrimu, Mas. Saya mengangguk. Aku juga bangga. Jadi suamimu, Bu. Ma. Kami tertawa. Di kejauhan, anak-anak bermain. Ada yang mengejar ayam, ada yang berlari di sawah. Di kandang Sri Mulyani, yang kini sudah tua, mendengus pelan. Ia masih sehat, meski tidak seproduktif dulu. Tapi ia tetap jadi simbol bahwa dari satu hewan lahir harapan. Beberapa bulan kemudian, Dito datang. Ia datang sendiri, memakai baju lusuh, wajahnya lesu. Perusahaannya bangkrut karena korupsi internal. Ia dipecat, dijauhi teman-temannya. Ia datang ke desa, tidak tahu harus kemana. Saya melihatnya dari jauh. Hati saya tidak dendam, hanya kasihan. Mas Raka, katanya, suaranya rendah. Aku minta maaf. Aku dulu merendahkan kamu. Tapi sekarang, aku yang jatuh. Saya diam. Ia sebentar, lalu berkata, maaf diterima. Tapi maaf bukan berarti lupa. Kamu sakiti banyak orang. Ia menenggak. Aku tahu. Aku ingin mulai lagi. Tapi aku tidak punya apa-apa. Saya menatap Alia. Ia mengangguk pelan. Ayo kerja di koperasi, kata saya. Gajinya kecil, tidak ada fasilitas mewah, tapi kamu bisa belajar jujur lagi. Bisa merasakan arti kerja yang tulus. Dito menangis. Kamu baik sekali. Bukan baik, kata saya. Tapi aku tahu rasanya dijatuhkan. Dan aku tahu, kadang orang butuh kesempatan kedua. Sejak itu, Dito bekerja di bagian distribusi. Pelan-pelan ia berubah, tidak sombong lagi. Bahkan suatu hari ia bilang, aku dulu kira hidup itu soal naik jabatan. Tapi kamu ajarkan, hidup itu soal bermakna. Tahun kelima pernikahan kami mengadakan acara kecil di bawah pohon beringin, tempat kami menikah. Kami undang warga, keluarga, bahkan mantan rekan kerja Alia dari kota. Kami tidak pamer kekayaan. Kami hanya membagi kisah tentang hujan, tentang mogok, tentang tukang ngarit dan janda kaya yang jatuh cinta tanpa rencana. Di akhir acara, Alia berdiri. Orang sering bilang, cinta harus selevel, harus seimbang. Tapi kami buktikan, cinta sejati tidak butuh seimbang. Cinta butuh setia, butuh tulus, butuh keberanian untuk berkata, aku mencintaimu, meski dunia menentang. Dan disinilah kami, bukan karena kami kaya atau terkenal, tapi karena kami dipersatukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari uang, rasa hormat. Saya menatapnya. Di matanya, saya masih melihat perempuan yang mobilnya mogok di tengah hujan. Tapi kini, ia bukan lagi CEO yang kesepian. Ia adalah istri saya, ibu dari impian kami, pejuang keadilan di desa kecil. Dan saya masih Raka anak, disebut tukang ngait, tapi bukan lagi orang kecil. Saya adalah suami dari perempuan yang berani mencintai tanpa batas, dan itu adalah kekayaan terbesar dalam hidup saya. Di malam hari, saat bintang-bintang bersinar terang, saya duduk di teras, memandang langit. Alia duduk di samping saya, memegang tangan saya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mudah. Tapi di tengah kehidupan yang sederhana ini, ada satu hal yang selalu sama. Cinta kami tidak lahir dari kemewahan, tidak dibangun oleh uang, tapi tumbuh dari kejujuran, dari hujan, dari rumput yang ditarik dari tanah, dan dari satu pertemuan kecil di jalan rusak. Karena kadang, cinta terbesar tidak datang dari pelabuhan mewah, tapi dari jalan berlubang di tengah hujan, saat seorang tukang ngarit memperbaiki mobil dan menyelamatkan hati yang sudah lama mogok.